Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang kimia atmosfer. Nah, jadi zat-zat penyusun apa saja yang ada pada atmosfer bumi. Nah, kemudian unsur-unsur ini apa sih pengaruhnya terhadap pemanasan global, serta endingnya adalah ocean fertilization. Kita perlu menyuburkan laut untuk menstabilkan kandungan yang ada di atmosfer, seperti itu. Nah, untuk secara umum, lapisan-lapisan yang ada di bumi, lapisan atmosfernya, lapisan yang terdekat yang pertama adalah troposfer, kemudian stratosfer, urutan yang kedua, yang ketiga adalah mesosfer, nah yang keempat adalah termosfer. Ini urutan-urutannya berdasarkan dari jarak ke bumi. Nah, ada lagi yang terakhir itu eksosfer ya. Eksosfer ini yang paling jauh. Kita bahas satu-satu. Troposfer. Troposfer tadi yang paling dekat ya, yang ada di bumi. Nah, ini troposfer ini akan mempengaruhi cuaca dan dia bisa membentuk hujan. Jadi, kalau kita melihat awan-awan, misalkan naik pesawat, nah, ketika masih ada awan di situ, berarti dia masuk ke lapisan troposfer. Nah, jadi kalau membentuk hujan itu ada pada lapisan troposfer. Lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini dia jaraknya 10 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Nah, pada lapisan ini udaranya sangat dingin dan tipis. Beberapa jenis pesawat terbang, nah saya beri contoh mungkin salah satu maskapai yang inisialnya G ya, itu dia bisa terbang hingga ketinggian ini gitu. Jadi di lapisan ini tidak ada pengaruh awan, namun lapisannya ini sangat dingin dan tipis. Nah, di stratosfer ini yang ciri khasnya adalah lapisan ozon. Ada pada lapisan ini. Lapisan yang ketiga dari atmosfer adalah lapisan mesosfer. Jaraknya 50 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Terdiri dari gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida, sama dengan lapisan stratosfer. Namun yang beda adalah kadar uap airnya jika di lapisan mesosfer ini sangat sedikit. Begitu. Lapisan yang keempat bisa disebut lapisan yang terakhir ya sebenarnya ya. Itu adalah lapisan termosfer. Dia ada pada ketinggian 80 sampai 500 km di atas permukaan bumi. Nah, jika kita ingin keluar angkasa, itu kita akan melewati lapisan yang benar-benar paling akhir dari atmosfer, yaitu lapisan eksosfer. Ketinggiannya 700 km dan dari permukaan bumi, dan dia letaknya paling jauh. Setelah lapisan eksosfer ini adalah baru lapisan luar angkasa, seperti itu. Nah, ini ya urutannya dari bawah, ini dari bumi. Nah, jadi lapisan yang pertama adalah lapisan troposfer. Di sini ada awan-awan cirrus, altocumulus, cumulus, dan awan stratus, itu semuanya ada pada lapisan troposfer. Nah, suhunya antara 0 hingga minus. Kemudian tekanannya masih 1 ya di sini. Kemudian masuk ke lapisan yang kedua adalah zona ozon. Nah, zona ozon ini ciri khasnya pada lapisan stratosfer. Di sini tekanannya sudah mulai menurun 10 pangkat minus 1 hingga 10 pangkat minus 3. Lapisan yang selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Ya, dan yang terakhir adalah termosfer yang jaraknya hingga 500 km dari permukaan bumi. Nah, manfaat lapisan atmosfer ini apa saja sih? Yang pertama, dia adalah memfilter radiasi dan sinar UV matahari. Jadi kita bayangkan tanpa adanya lapisan atmosfer, maka
makhluk hidup yang ada di bumi akan mendapatkan radiasi matahari secara langsung. Jadi ya bisa musnah ya kehidupan yang ada di bumi. Kemudian manfaat yang kedua adalah lapisan atmosfer menjaga bumi dengan menstabilkan suhunya. Jadi keberadaan lapisan atmosfer ini menyebabkan suhunya bumi ini stabil, terutama suhunya hangat ya. Adanya matahari yang masuk membuat suhunya ini menjadi hangat. Kemudian lapisan atmosfer ini juga berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Karena apa? Jika ada benda-benda dari luar angkasa yang masuk ke orbit bumi, itu kan dia tertarik juga ya, karena adanya gaya gravitasi. Artinya apa? Benda itu akan jatuh ke bumi. Nah, ketika masuk, jika tidak ada lapisan atmosfer, maka akan sangat mudah masuk ke bumi dan menyebabkan kehancuran. Tapi karena adanya lapisan atmosfer, dia disaring dulu. Jadi benda-benda luar angkasa ini akan disaring dulu, sehingga benda-benda ini akan hancur menjadi debu akibat panas yang ditimbulkan saat benda-benda ini bergesekan dengan atmosfer pada kecepatan tinggi, gitu ya, sehingga benda-benda ini ketika masuk di bumi ya dalam bentuk debu. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah belajar tentang sedimen, nah sedimen ini salah satu contoh penyusunnya. Sedimen ini kan berasal dari luar angkasa, kosmogen sedimen. Nah ini dia adalah debu-debu atau partikel-partikel yang umumnya berasal dari luar angkasa. Oke, sekarang kita membahas tentang lapisan ozon, lapisan yang ada di stratosfer. Ozon, atau O3. O3 ini dia fungsinya adalah melindungi melindungi bumi dari sinar matahari. Nah, jadi ini adalah lapisan ozon yang ada di stratosfer. Ozon ini jumlahnya sedikit ya, ketebalannya itu 3 mm, namun lapisan ozon ini cukup efektif untuk menyaring masuknya radiasi sinar UV, di mana sinar UV yang secara langsung ini bisa menyebabkan kanker kulit, mutasi genetik, rusaknya tanaman pangan. Kalau tidak ada lapisan ozon sama sekali ya kematian makhluk hidup, karena kita menyerap cahaya matahari secara langsung. Ozon berarti ada 3 molekul oksigen di sini. Nah, ozon ini terbentuk dari 2 molekul oksigen ditambah 1 molekul O tunggal yang membentuk lapisan ozon atau O3. Nah, jadi bagaimana sih proses pembentukan dari ozon? Nah, pada mulanya adalah terjadi penguraian gas oksigen. Nah, penguraian gas oksigen ini dilakukan oleh cahaya matahari ketika cahaya matahari ini masuk ke bumi gitu ya, masuk ke atmosfer. Nah, pada panjang gelombang di bawah 240 nanometer. Proses ini terjadi bersamaan dengan penguraian dari ozon sendiri pada panjang gelombang 200 sampai 300 nanometer. Nah, kalau kita tahu spektro sinar UV itu kan panjang gelombangnya dari 200 hingga 380. Nah, jadi pada sekitar 240 ini terjadi penguraian gas oksigen serta gas ozon pada 200 hingga 300 nanometer. Nah, kemudian adanya unsur oksigen radikal. Nah, kenapa sih disebut radikal? Karena unsur ini sangat reaktif dan mudah berikatan dengan unsur yang lain. Unsur ini tidak sempurna gitu ya, karena unsur oksigen, gas oksigen biasanya dalam bentuk O2. Ketika dia tidak dalam bentuk yang seharusnya, maka dia akan bersifat reaktif gitu. Jadi mudah berikatan dengan partikel lain, radikal gitu. Jadi kalau seperti radikal bebas gitu ya,
Misalnya, jadi kalau ada radikal bebas itu biasanya adanya satu elektron yang kurang, gitu. Sehingga misalnya nih harusnya ada satu molekul ya, satu molekul ini elektronnya ada 6. Nah, ada 6 ini molekulnya. Nah, yang disebut dengan radikal bebas, dia kehilangan satu di sini, jadi sangat mudah untuk berikatan dengan yang lain itu. Jadi kalau dia menjadi unsur yang tidak radikal, dia harus diikat oleh senyawa lain supaya apa? Di sininya bisa stabil atau ada pendonoran elektron. Nah, itu konsepnya secara umum seperti itu. Kenapa disebut dengan radikal? Nah, ini kalau oksigen radikal, dia adalah unsur O yang tunggal. Gitu. Nah, jadi O yang tunggal ini dihasilkan dari penguraian oksigen yang ada pada panjang gelombang sekitar 240 nanometer. Kemudian unsur ini akan bereaksi dengan gas oksigen lainnya, O2, yang akan menghasilkan ozon. Nah, jika secara kimiawi itu bisa dilihat di sini ya. Pertama, penguraian oksigen O2 karena adanya sinar UV kurang dari 240 nanometer menyebabkan ada 2 oksigen radikal. Nah, kemudian ozon ini, kalau ozon ini dia akan melepaskan O2 ditambah O, sementara kalau untuk membentuk ozon itu O2 ditambah O ditambah M. M ini zat apapun gitu ya, zat yang mengandung oksigen atau nitrogen yang tidak akan terpengaruh oleh adanya ikatan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada kandungan NO2 gitu ya, misalnya O2 ditambah O ditambah NO2, maka NO2-nya ini tidak akan berikatan dengan unsur ozon gitu. Jadi O2-nya ya tetap aja, NO2-nya tetap aja. Di sini NO2, maka di sini akan tetap NO2. Yang berubah hanyalah unsur ozonnya saja. Nah, itu adalah seperti itu. Ya, jadi kalau secara umum gambarannya lapisan ozon ada di atas bagian paling atas dari stratosfer. Nah, ini ada beberapa pesawat yang bisa sampai lapisan stratosfer. Kemudian ada balon-balon udara tertentu yang bisa sampai lapisan stratosfer, tapi umumnya pesawat komersial ada pada lapisan troposfer. Gitu. Di sini ada awan-awan sehingga ya kalau di pesawat itu kan kita sering mendengar ada turbulensi karena ya ini yang dilawan adalah awan di sini. Gitu. Nah, jadi kita membahas tentang radiasi matahari tadi itu, bahwa ozon itu dibentuk oleh adanya oksigen radikal, ya oksigen radikal, atau di sini dikenal juga sebagai oksigen yang tereksitasi secara elektronik. Jadi oksigen tunggal. Nah, ini terjadi tadi antara 240 ya, sekitar 240 sampai 300 nanometer. Nah, radiasi sinar UV ini. Kemudian tadi jika pelepasan ozon ini terjadi sekitar 200 sampai 300 nanometer, maka setelah terjadi pelepasan ozon menjadi oksigen dan oksigen radikal, ya. Ini bisa membentuk nitrogen dan hidrogen radikal. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa ketika dalam bentuk radikal, dia harus diikat oleh unsur yang lain supaya tidak reaktif. Nah, karena dia sudah dalam bentuk reaktif, selain dia bisa membentuk ozon, gitu, dia juga bisa membentuk nitrogen dan hidrogen radikal. Nah, nitrogen dan hidrogen radikal ini dia bisa merusak lapisan ozon gitu. Jadi ada kandungan N2O. Nah, kemarin teman-teman sudah menjelaskan asal-asal dari siklus asal-asal pembentukan N2O berdasarkan siklus nitrogen ya. N2O kemudian nanti ditambah dengan oksigen radikal menghasilkan 2 nitrik oxide. Nah, ini adalah nitrogen radikal. Kemudian zat air.
Nah, zat air ini juga berikatan dengan unsur oksigen radikal dan membentuk 2 hidroksida. Ya. Nah, ini terjadi pada panjang gelombang sekitar 240 sampai 300 panjang gelombangnya. Nah, jadi banyak hal yang akan merusak ozon. Gitu ya. Ketika dalam bentuk oksigen radikal, nitrogen radikal, hidrogen radikal itu bisa menyebabkan berkurangnya lapisan ozon. Meskipun oksigen radikal ini juga dapat membentuk lapisan ozon. Nah, ini ada beberapa bentuk ikatan OH radikal terhadap senyawa-senyawa yang lain ya. Jadi banyak sekali bentuk ikatan-ikatan dari senyawa-senyawa yang bersifat radikal. Ada senyawa yang bersifat baik dan ada senyawa yang bersifat buruk juga gitu. Tinggal nanti dilihat komposisinya seberapa banyak. Nah, di sini kan ada unsur-unsur yang tidak baik ya, saya beri contoh. Ini ada oksigen biasa, oksigen radikal, ada H2O2, ada unsur H2SO4 atau asam sulfat, ada unsur asam klorida. Nah, ini beberapa bentuk ikatan gas radikal. Nah, yang disebabkan oleh adanya molekul oksigen tunggal atau oksigen radikal yang terbentuk atau yang terlepas pada panjang gelombang 240 nanometer atau radiasi matahari. Jadi kalau teman-teman belajar mungkin ada beberapa senyawa yang tidak baik yang ada di atmosfer lah ini. Ini adalah beberapa contohnya yang disebabkan oleh tadi saya sampaikan itu oksigen yang radikal. Nah, secara umum penyusun utama gas atmosfer ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Yang pertama adalah gas nitrogen, kemudian yang kedua adalah gas oksigen, gas argon, dan gas karbon dioksida. Nah, yang lain neon, helium, kromium. Nah, ini adalah beberapa penyusun-penyusun utama dari gas-gas atmosfer. Kemudian kalau untuk komposisi gas atmosfer minor apa saja, seperti CH4, kemudian CO, ozon, nitric oxide, HNO3, NH3, amonia. Nah, jadi amonia ini juga ada ya. Sumbernya dari mana? Biogeokimia, siklus biogeokimia yang dilakukan oleh bakteri yang nanti akan mengendap dalam bentuk hujan atau proses fotosintesis. Nah, ini ada banyak sekali ya. SO2, H2CO begitu. Nah, asal gas atmosfer dari mana saja? Misalnya kalau untuk hidrogen ini dari biogenik. NH3, amonia dari biogenik. Sumber dari fotokimia. Nah, ozon ini terbentuk dari cahaya matahari ya. Jadi panjang gelombang tertentu akan bisa membentuk ozon. Nah, NO2, H2 ini juga bisa terbentuk secara fotokimia dan biogenik. Kemudian untuk cahaya, gas atmosfernya ini contohnya adalah NO, jenis-jenis nitric oxide. Nah, kalau sulfur, bebatuan atmosfer yang mengandung sulfur ini berasal dari vulkanik ya, secara vulkanik gunung-gunung yang berapi itu. Oke. Jadi sinar matahari ini ketika masuk ke bumi itu ada bermacam-macam jenisnya ya. Ada X-ray, ada ekstrim UV pada 10 sampai 120 nanometer. Kemudian ada
UV jarak jauh 120 sampai 200 nanometer, middle UV, near UV, visible, dan IR. Di sini ada lapisan ozon yang melindungi, gitu ya. Namun bumi ini hanya mampu mengembalikan sinarnya ini dalam bentuk sinar infrared. Nah, jadi yang masuk adalah UV, yang kembali adalah dalam bentuk infrared. Gitu. Maka apa bisa terbentuk yang namanya gas-gas rumah kaca. Nah, gas-gas rumah kaca ini kenapa? Karena ketika cahaya matahari ini yang dimasukkan adalah sinar UV dan sinar IR, infrared, sementara yang dikembalikan oleh bumi ini kemampuannya adalah hanya sinar infrared, gitu ya. Maka dan ozon ini kan dia berusaha menahan dari sinar UV ini ya, jadi mengurangi pantulannya. Jadi ibaratnya jumlah yang masuk dari matahari ini tetap gitu. Nah, ini di sini misal adalah jumlah energinya adalah 342 dari cahaya matahari ini masuk 342 UV dan IR. Nah, yang mampu dikembalikan, yaitu dalam bentuk IR, infrared, itu hanya 17, 65, 21, 134. Nah, ini ya, jadi lebih sedikit. Apalagi adanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca artinya apa? Terlalu banyak CO2 di situ. Jadi yang seharusnya tadi ada lapisan atmosfer penyusun utamanya itu nitrogen urutan pertama, oksigen urutan yang kedua, dan terutama karbon itu urutan yang keempat. Nah, ini si karbon ini dia menyebabkan terbentuknya gas rumah kaca, sehingga yang harusnya dipantulkannya, jika yang masuk 342, yang dipantulkannya juga bisa 342 gitu ya. Ini yang dipantulkan lebih sedikit gitu, dan dalam bentuknya ini apa? Sinar infrared. Makanya kalau gas rumah kaca itu kan bentuknya adalah setelah dipantulkan maka akan masuk lagi gitu. Karena apa? CO2 nya menghalangi. Yang masuk sinar UV dan sinar infrared, tapi yang dipantulkan hanya sinar infrared, dalam bentuk sinar infrared begitu. Nah, jadi ketika ada radiasi matahari gitu ya, itu mencapai 6.000, oleh bumi yang mampu dikembalikan adalah 285 saja. Ini jadi salah satu efek buruk dari gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca penyusunnya apa saja yang ada di atmosfer? Yang pertama adalah karbon dioksida, emisi karbon dioksida. Nah, emisi gas karbon dioksida pada panjang gelombang 12.500 hingga 17.500. Ini infrared ya, sudah bukan UV. Kemudian nitric oxide, nah ini ada panjang gelombangnya juga sekitar 800, kemudian 12.500 dan 17.000-an. Kemudian ada CH4. Tuh. Metil. Kemudian ada ozon. Nah, ozon ini memang dia membentuk gas rumah kaca juga ya, bersama-sama dengan yang lain, tapi seharusnya komposisinya lebih banyak daripada unsur karbon dioksida dan lainnya. Kemudian ada CFC. Nah, kalau CFC ini yang biasanya ada pada freon. Freon yang ada di AC, kulkas. Tuh. Nah, jadi pada saat ini radiasinya infrared gitu ya, oleh adanya gas rumah kaca yang terperangkap. Nah, ini gas CO2 mencapai 345 ppm yang
akan ada, tidak hilang selama 10-15 tahun. Gitu ya. Sementara ozon yang seharusnya jumlahnya lebih besar itu hanya 10-100 ppb. Ayo, kemarin ppm sama ppb, ppm part per million berarti 345 ada 345 per 1000 ya ppm itu. Kalau ppb part per billion berarti ppm per 6 ya, 10 pangkat 6 ya. Jadi 345 dibagi 10 pangkat 6. Kalau ppb berarti 10 pangkat 9. Gitu ya. Jadi jumlahnya lebih sedikit lagi ozon ini. Nah, ini 6 dan ini 9. Jadi hanya 0,00000 ya, sampai 8 kemudian ditambah 10 ini. Gitu. Sementara di masa sebelumnya itu gas CO2 itu 275 ppm. Gitu ya. Ini sudah ada terjadi peningkatan yang lumayan signifikan. Gitu. Nah, untuk ozonnya ini sekitar 25%. Meskipun ini tidak dijelaskan ya 25% ini berapa itu, tapi dia lebih tinggi dari ini. Kalau ini kan hanya 100 ppb. Nah, ini 25% dari keseluruhan penyusun gas. Ya, jadi bayangkan kalau 25%-nya dari misalkan penyusunnya misalnya 300 ppm ya, totalnya 300 ppm, maka ozon ini paling tidak ada 75 ppm begitu. Nah, efeknya apa adanya gas-gas rumah kaca? Suhu bumi meningkat. Nah, ini ya, jika pada tahun 1800-an sempat menurun, kemudian adanya masuk alat-alat industri ya, sehingga pada tahun 2000 sudah mengalami peningkatan dari suhu permukaan yang ada di bumi. Begitu. Nah, tadi sedikit saya menjelaskan tentang CFC. CFC yang ada di kulkas ya, dikenal sebagai freon. CFC adalah zat klorofluorokarbon. Nah, CFC ini bahayanya apa? Dia bisa membuat tipis lapisan ozon. Zat ini ditemukan pada tahun 1930 dan dia mulai digunakan meluas sejak 1970. Gitu. Digunakan terutama untuk mendinginkan AC dan lemari es karena sifatnya cenderung inert. Inert itu apa? Mudah dicairkan, tidak beracun, mudah menguap, dan karakteristik freon tidak mudah terbakar. Nah, jadi CFC ini akan melepaskan klorin. Ini ada kotaknya ya. Jadi CFC ini akan melepaskan klorin. Nah, klorin ini yang nantinya akan berikatan dengan ozon. Kenapa klorin ini bisa membuat tipis lapisan ozon? Karena ikatan antara klorin dan ozon akan menyebabkan ozon melepaskan molekulnya. Jadi terjadi disosiasi ozon menjadi ClO dan oksigen. Nah, ClO ditambah oksigen juga menyebabkan Cl ditambah O2. Ozon yang berikatan dengan oksigen radikal membentuknya 2O2. Gitu. Jadi ozon ini mudah sekali hancur gitu ya, terutama jika adanya lapisan CFC ini. Karena ada si klorin gitu. Jadi ketika ozon sudah terlepas lapisannya, dia akan membentuk molekul oksigen. Nah,
Pada tahun 1977 ketika dilakukan penelitian, baru diketahui bahwa freon yang terlepas ke atmosfer sudah mencapai 1,5 kali 10 pangkat 6 ton. Ya, jadi sangat banyak sudah freon yang terlepas di atmosfer. Nah, makanya ketika pada tahun 1970-an ini kan sudah mulai meningkat suhu bumi. Gitu. Karena apa? Zat ozonnya ini sudah mulai menipis. Nah, ini hingga mencapai 10 sampai 100 ppb. Ini data tahun 2000. Nah, ini. Jadi ketika ada radiasi sinar matahari, UV dan infrared gitu ya. Ini akan dipantulkan balik kan ya, sinar dalam bentuk sinar infrared. Nah, ini ternyata ada penambahan dari CFC dan zat-zat yang lain seperti nitrogen radikal, hidrogen radikal. Nah, ini sehingga apa? Mengurangi dan merusak lapisan ozon. Akhirnya apa? Dan di sini kan terlalu banyak karbon ya. Unsur karbon dioksidanya juga banyak sehingga terperangkap lagi panasnya. Begitu. Nah, jadi klorin ini yang tadi saya jelaskan ya sudah bisa mengurangi gas ozon. Itu, nah ini ya, ozon dengan klorin akan menghasilkan ozon yang terlepas, terdisosiasi dan menambahkan molekul oksigen. Nah, sehingga di sini ada satu penelitian di perairan Atlantik sepanjang tahun 1956 hingga 1988 itu terjadi penurunan secara signifikan lapisan ozon. Begitu. Dari 325 ini kan tahun 1956 ya, 325. Mulai masuk freon itu 1970-an. Nah, ini dari 325 tahun 1970 ketika masuk freon berarti sekitar 280-an ya. Sudah mencapai 280. Nah, di sini orang-orang masih terus menggunakan AC, menggunakan freon, ada efek gas rumah kaca. Nah, sehingga tahun 92 ini baru data tahun 1992 itu sekitar 115. Nah, penurunannya sangat signifikan. Hanya dalam waktu sekitar 30 tahun ya. 280 kalau dibagi 2 kan 140 ya. Berarti sudah lebih dari 50% penurunannya. 92 sekarang ke 2020. Nah, silahkan teman-teman bisa mengecek sekarang ini kandungan ozon ini sudah berapa. Kalau dari tren ini kan penurunannya sudah di atas 50% dalam waktu 30 tahun gitu. Nah, jadi ini kehilangan ozon. UV semakin mendekati bumi absorpsinya. Ini absorpsinya adalah panjang gelombangnya akan masuk semua. Kemudian gas yang dilepaskan oleh bumi ini adalah dalam bentuk klorofluorokarbon CFC. Gitu ya. Nah, ini berikatan dengan sinar matahari sehingga memerangkap gas rumah kaca dan menghilangkan zat ozon. Ini ozonnya hilang, gas rumah kaca diperangkap, karbon dioksidanya juga semakin banyak gitu. HCl turun sehingga ini juga ada ikatan ya, Cl ditambah CH4 membentuk HCl. HCl ini turun menjadi hujan sehingga hujannya juga asam. Jadi secara mau tidak mau kita belajar kimia atmosfer sedikit nyambung dengan ocean acidification, di materi yang kemarin ya, pengasaman air laut. Nah, sehingga lubang-lubang ozon itu sekarang sudah meningkat. Lubang ozon artinya apa?
ozon yang sudah mulai menghilang di atmosfer. Nah, ini diberikan contoh adalah pada perairan Antartika. Perairan Antartika berarti di bagian selatan dari bumi ya. Nah, ini adalah penampakan globe yang dilihat dari bawah. Nah, ini kan Australia, Afrika, India. Nah, jadi jika dilihat dari penampakan dari bawah, ini adalah Samudra Antartika. Nah, ini jadi lapisan ozonnya sudah berkurang drastis. Di sini hanya tinggal 100 dan 125 lubangnya di Antartika, sementara di area lainnya masih sekitar 300, 375, 450. Nah, itu begitu. Terjadi peningkatan lubang ozon secara signifikan. Nah, ini ada datanya juga ya. Jadi pada tahun 1980 lubang ozonnya ini masih sangat sedikit ya. Tapi meningkat secara drastis hingga tahun 2004. Jadi ada tren peningkatan ini mulai tahun 1988. Ini untuk khusus di area Antartika. Oke, tadi kita sudah belajar tentang gas rumah kaca ya. Gas rumah kaca di situ juga ada CO2 karena adanya ketidakseimbangan dari kandungan gas-gas sehingga dia akan memerangkap sinar matahari yang seharusnya dipantulkan oleh bumi. Nah, CO2 ini memang secara umum dia memiliki peran ya terhadap bumi ketika jumlahnya ini tetap seimbang gitu. Kenapa? Gas CO2 ini yang berfungsi untuk memberikan kehangatan pada bumi karena efek rumah kaca gitu. Jadi memantulkan sinar tampak namun dengan panjang gelombang infrared sehingga memberikan kehangatan pada bumi. Seandainya jumlahnya dia seimbang gitu ya, jadi CO2-nya seimbang, ozonnya juga seimbang, maka dia bisa memberikan kehangatan pada bumi meskipun pada kenyataannya saat ini CO2-nya terlalu meningkat dan lapisan ozon menipis. Makanya untuk menghindari kanker kulit manusia itu kan saat ini juga disarankan menggunakan sunblock gitu. Karena yaitu sinar radiasinya sudah terlalu tinggi untuk kulit kita. Nah, tanpa adanya gas karbon dioksida, makanya ini kan gas karbon dioksida itu kan merupakan 4 penyusun teratas yang ada di atmosfer gitu. Jika gas karbon dioksida ini tidak ada, bumi kita itu 30% lebih dingin. Nah ini, jadi tanpa karbon dioksida bumi kita 30% lebih dingin dari yang seharusnya. Tuh, kalau sekarang kan sudah ada penipisan lapisan ozon ya, sehingga menyebabkan makhluk hidup di daerah khatulistiwa akan hidup meskipun menggigil. Gitu, daerah khatulistiwa, daerah kita. Namun, makhluk hidup di belahan bumi utara dan selatan yang biasanya saja saat ini sudah dingin, bisa kedinginan, terlampau dingin gitu ya, yang bisa menyebabkan kematian biota-biota yang ada di sana jika gas karbon dioksida ini benar-benar tidak ada di bumi gitu. Makanya dia tetap penting sebagai penyusun atmosfer bumi, gas karbon dioksida, namun harus tetap proporsional gitu ya keberadaannya di atmosfer. Nah, jadi CO2, efek rumah kaca itu akan nyambung dengan konsep global warming, di mana global warming ini radiasi matahari yang masuk sangat tinggi, 343 watt, yang diserap 168, kemudian sebagian dipantulkan kembali, sebagian digunakan oleh gas rumah kaca untuk memanaskan bumi, dan sebagian setelah dipantulkan akan
diteruskan ke atmosfer. Nah, karena adanya gas rumah kaca ini, ya, karena dipantulkan kembali oleh gas rumah kaca ini, sehingga suhu permukaan bumi yang harusnya lebih rendah dari saat ini, dia akan meningkat, gitu. Jadi terperangkap suhunya. Nah, jadi gas rumah kaca ini akan memerangkap panas matahari, diperangkap semua. Sementara yang masuk dari sinar mataharinya tetap itu 340, tetap masuk 340, tapi yang harusnya keluarnya bisa lebih banyak dalam bentuk sinar infrared, ini dia diperangkap oleh gas rumah kaca, lapisan ozonnya ditipiskan sehingga diperangkap panasnya. Nah, ini jadi CO2 di atmosfer pada tahun 1990 itu meningkat 1,1%. Nah, per tahun 2000 dia sudah meningkat menjadi 3% per tahun. Jadi pada Juli 2008 kandungan atmosferik CO2 itu 386,38 ppm, 2010 390,09 ppm. Jadi peningkatannya 3% per tahun trennya. Ini data pada tahun 2010 ya. Jadi belum dicek lagi untuk data 2020, silahkan melihat berapa sekarang kandungan CO2 atmosfer. Ini bisa dilihat di NOAA. Buka saja websitenya NOAA. Nah, variasi CO2 ini meningkat trennya sejak tahun 1000-an ya. Nah, ini jika kita lihat atmosferik CO2-nya ini meningkat sejak tahun 1800-an. Jadi sudah meningkat drastis pada tahun 2000 atmosferik CO2-nya yang menyebabkan gas rumah kaca itu tadi ya, penyebab utama terutama. Nah, masih ingat dengan materi ini yang minggu kemarin saya terangkan tentang ocean acidification ya, cara mengurangi pengasaman air laut ya. Jadi kan kalau kemarin ocean acidification konsepnya adalah mengurangi karbon dioksida ya yang ada di atmosfer. Nah, ini jadi masih sedikit nyambung ke sini bahwa ada yang dinamakan biological pump. Nah, biological pump itu apa? Kita sudah tahu ini CO2 di atmosfer ini banyak. CO2 dalam bentuk gas. Maka CO2 ini akan dimasukkan, difiksasi secara langsung dalam bentuk CO2 terlarut. Nah, ini ya difiksasi oleh fitoplankton. Karena apa? Digunakan untuk berfotosintesis. Semakin banyak fitoplanktonnya dalam konsep biological pump, maka akan semakin banyak karbon dioksida yang masuk ke perairan. Nah, CO2 yang masuk ke perairan kemudian nanti terjadi proses grazing dan segala macam. Biota-biota ini juga mengandung karbon ya. Nah, kemudian setelah di break up oleh bakteri, dia akan sinking. Dia akan mengendap ke sedimen gitu ya. Jadi membentuk sedimen di lautan. Saya pernah menjelaskan minggu kemarin bahwa ketika karbon itu ada di daerah lautan ya, jadi ada di kolom perairan, karbon ini akan reaktif. Namun ketika karbon ini sudah membentuk sedimen, karbon ini akan lebih safe gitu. Maka harapannya adanya biological pump ini akan mempertinggi penyerapan CO2 yang ada di permukaan untuk disimpan di lapisan sedimen. Nah, itu ya konsepnya. Jadi biological pump merupakan proses CO2 dari proses fotosintesis ini dimasukkan ke dalam lautan, itu dalam proses fotosintesis dan menghasilkan penyimpanan karbon di lapisan dasar laut secara sementara atau permanen, sehingga bisa mengurangi kandungan karbon dioksida yang ada di atmosfer. Nah, kalau teman-teman masih ingat
Dari yang kemarin konsep biological pump ini apa? Yang ditambahkan adalah zat besi. Gitu ya. Zat besi ini adalah memiliki nutrisi yang tinggi, rendah klorofil ya. Jadi di sini nih adalah penampakan diatom. Diatom ini adalah jenis fitoplankton utama yang biasanya dimakan oleh ikan-ikan yang ada di baik di tambak hingga di laut. Itu diatom adalah makanan utama ikan-ikan ini. Nah, ketika sudah dilakukan percobaan biological pump, dimasukkan zat iron, zat besi ini ke perairan, ini menyebabkan ukuran dari diatom ini menjadi lebih besar. Gitu. Nah, sel-sel diatom ini dia sangat efisien dalam memindahkan karbon. Nah, jadi jenis fitoplankton ini sangat efisien untuk memindahkan karbon. Sementara diatom-diatom yang berukuran kecil akan bisa tetap bertahan hidup pada kandungan zat besi yang rendah, namun dia akan menjadi grazing ya, gitu. Menjadi zat grazer yang ada di sistem sistem rantai makanannya itu. Jadi akan menjadi zat grazer. Nah, jadi ocean fertilization seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin bahwa merupakan suatu ide untuk menyuburkan laut dengan penambahan zat besi atau zat iron. Fungsinya apa? Untuk mengurangi emisi CO2 dengan cara proses fotosintesis pada diatom. Gitu. Iron ini, zat besi ini apakah masuk sebagai makronutrien yang dibutuhkan? Tidak ya, jadi iron ini bukan nutrien utama yang penting dalam proses blooming fitoplankton. Seperti yang kita tahu yang menyebabkan proses blooming terutama adalah nutrien nitrat dan fosfat. Gitu. Tapi keberadaan iron ini adalah zat pembatas. Gitu. Terutama pada diatom. Jadi kalau misalnya blooming secara umum itu disebabkan adanya nitrat dan fosfat, blooming segala jenis fitoplankton ya. Tapi kita juga tahu ada jenis fitoplankton yang dia bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Contohnya Dinoflagellata. Kalau misalnya blooming kan juga dia justru menyebabkan kematian ikan. Nah, karena di sini yang karakteristik fitoplankton yang bisa digunakan menyuburkan perairan, menangkap karbon dengan jumlah banyak, sekaligus bisa digunakan sebagai makanan ikan, gitu ya. Ini adalah jenis diatom. Nah, ternyata diatom ini dia memiliki nutrien pembatas, gitu, berupa zat besi atau zat iron ini. Jadi zat iron ini adalah nutrien pembatas yang ada di diatom. Keberadaan diatom ini akan meningkat ketika tersedianya kebutuhan zat besi gitu di suatu perairan. Misalkan di satu perairan tidak ada zat besi tapi di situ ada nitrogen dan fosfat, kemungkinan besar diatom, jenis fitoplankton diatom tidak tumbuh di situ tapi jenis fitoplankton yang lain. Nah, ini begitu. Jadi fitoplankton jenis diatom dia berperan dalam pengambilan makronutrien dan karbon dalam jumlah besar. Selang waktunya lama, karbon ini akan ditransfer ke kedalaman atau sedimen sehingga karbon akan diperangkap di dasar sedimen. Nah, ini fungsinya salah satunya juga berperan untuk pembentukan fosil ketika sedimen ini karbon ini diperangkap di sedimen. Jika proses ini bisa ditingkatkan, nah jadi jika diatom ini dibuat blooming, karbon dari permukaan laut dan atmosfer akan bisa dihilangkan untuk mengurangi emisi. Teorinya seperti itu. Langkah penyuburannya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama kita tambahkan zat besi itu tadi.
pada wilayah-wilayah yang makronutriennya sudah melimpah. Gitu. Jadi kan pada beberapa wilayah yang makronutriennya sudah melimpah, nitrat dan fosfatnya sudah melimpah, berarti kan zat ironnya terbatas. Berarti jenis fitoplankton yang tumbuh di situ bukan didominasi oleh diatom. Nah, kelangkaan mikronutrien. Maka perlu kita tambahkan iron di area tersebut untuk membuat diatomnya jumlahnya lebih banyak, mengundang ikan untuk memakan fitoplankton tersebut. Nah, ketika ada penelitian yang dilakukan oleh Sarmiento dan Weng pada tahun 1984 yang berargumen gitu ya. Dia berargumen bahwa ketika terjadi kelangkaan makronutrien, terjadi kelangkaan nitrat dan fosfat di perairan, itu justru malah menyebabkan konsentrasi CO2 atmosfer itu menurun gitu. Nah, tadi yang saya paparkan sebelumnya ya, bahwa nitrat gitu, nitrat, fosfat, terutama saya beri contohnya yang nitrat tadi ya. Nitrat itu juga dalam siklus nitrogen juga akan nanti menjadi gas nitrogen di atmosfer. Gas nitrogen akan berikatan dengan unsur oksigen radikal, itu juga bisa membentuk nitrogen radikal. Nah ini, jadi ketika ada makronutrien, dia bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon, menyebabkan penambahan gas-gas rumah kaca ketika banyak makronutrien. Makanya ketika di sini ada kelangkaan makronutrien, justru bisa menurunkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Nah, jadi kemungkinan maksimum masuknya CO2 atmosfer. Nah, ini ya. Jadi ketika yang ditambahkan hanya zat besi gitu ya. Bapak ini meneliti bahwa kemungkinan justru yang langka adalah makronutrien. Jadi konsep yang seperti saya sampaikan kemarin, ketika yang dimasukkan hanya zat besi, otomatis kan nanti komposisinya di lautan juga akan berbeda gitu. Nah, sementara makronutrien ini adalah zat yang penting juga ya, yang dibutuhkan oleh fitoplankton dalam jumlah yang besar. Jadi tidak bisa hanya dimasukkan zat besi saja. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Bapak ini menunjukkan bahwa konsentrasi fosfat pada permukaan laut mendekati 0 selama 100 tahun di 4 wilayah laut selatan, perairan tropis, Atlantik, dan Pasifik Utara. Nah, ketika yang dimasukkan hanya zat besi pada lokasi ini, efeknya hanyalah terjadi penurunan 75 ppm per volume. Jadi penurunannya hanya 75 ppm per volume karbon setelah 1 abad. Sehingga apa? Ketika yang dimasukkan zat besi saja ya penurunannya tidak signifikan. Karena apa? Zat besi ini hanyalah mikronutrien, bukan makronutrien gitu. Komposisinya tidak balance. Sehingga konsep terakhir adalah kita tambahkan makronutrien juga seperti nitrat dan fosfat untuk mendukung pertumbuhan dari diatom. Nah, penelitian yang saat ini dilakukan itu adalah penambahan nitrat, fosfat, serta zat besi dilakukan pada satu area tunggal sekitar 200.000 km selama sebulan, bisa mengurangi fosfat terlarut dan menghilangkan karbon 2,8 mtc per tahun dari permukaan laut. Gitu ya. Meskipun memang ini masih jadi perdebatan hingga saat ini gitu, karena zat besi saja yang ditambahkan ke lautan itu juga bisa menyebabkan yang tumbuh nanti hanyalah biota-biota yang tahan pada kandungan zat besi yang tinggi. Kemudian juga ternyata bisa membatasi pertumbuhan fitoplankton gitu. Namun juga ketika yang ditambahkan ketiganya, fosfat, nitrat, dan zat besi, itu juga bisa memberikan efek peningkatan emisi gas CO2 gitu dari kandungan nitrat dan fosfatnya ini tadi. Jadi menyebabkan adanya
nitrat yang bersifat radikal. Nah, ini jadi konsep ini adalah jadi konsepnya lebih kepada masih diperbincangkan dan sedang diupayakan bagaimana cara untuk mengurangi CO2 yang ada di atmosfer, sehingga sangat mudah untuk diperangkap di sedimen dan mengurangi efek gas rumah kaca dan menstabilkan lapisan ozon. Nah, itu seperti itu. Silahkan kita mulai berdiskusi tentang materi ini, karena topik ini juga sangat menarik dan sedang tren ya hingga saat ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.